Ya, aku biasa. Oke, aman-aman. Oke, Iren, aku izin share screen ya. Iya. Oke, udah kelihatan belum nih? Udah. Oke. Oke, jadi kita lanjutkan lagi pembahasan kita ya yang kemarin itu. Jadi kan yang terakhir kemarin itu kita bahas tentang asam poliprotik atau asam yang memiliki banyak proton, lebih dari satu proton ya. Kemarin contohnya itu asam karbonat H2CO3. Di mana di sini nanti eh, ada lebih dari satu ionisasi ya, maka di sini akan ada lebih dari satu Ka ya, di mana untuk H2CO3 karena protonnya ada dua, maka di sini ada dua Ka. Ka1 untuk ionisasi pertama dan Ka2 untuk ionisasi kedua. Gitu. Kemudian kemarin juga disebutin kalau nilai Ka itu semakin ini ionisasinya tingkatnya semakin tinggi dan nilainya tuh kan semakin kecil gitu. Nah, karena terjadi semakin sulit ya H+ terlepas dari spesies yang bermuatan negatif dibandingkan yang netral. Nah, kemudian di sini ada catatan kalau Ka1 dan Ka2 itu jaraknya sekitar 10.000 sampai 1 juta, maka komponen H3O+ keseluruhan itu hanya bisa diambil dari yang pertama saja gitu. Jadi yang kedua bisa diabaikan karena nilainya terlalu kecil. Nah, kemarin itu cara ngitung ini apa pH sama konsentrasi-konsentrasi ya caranya sama, kita menggunakan konsep kesetimbangan yang kemarin pakai Ka gitu, kemudian tinggal persamaannya apa dimasukin nilai komponen-komponennya, kalau yang belum diketahui kita kasih X gitu. Nah, kemudian nanti X didapatkan baru kita bisa peroleh nilai komponen yang diperlukannya, contohnya kemarin ini gitu. Oke. Itu untuk review singkatnya ya dari yang kemarin. Nah, sekarang kita lanjutkan ke perhitungan pH polibasa. Bentar. Oke, jadi untuk polibasa ya sama ya, poli itu artinya banyak dan basa itu ya berarti suatu komponen atau suatu zat yang memiliki pH lebih dari 7 gitu. Jadi ini merupakan kebalikan dari asam poliprotik gitu. Jadi ini basanya contohnya gitu. Nah, di sini sebagai contoh ya, tentukan pH larutan natrium oksalat. Jadi ini merupakan garam ya. Kalau ini kan diionisasikan jadi ini kan 2Na+ ditambah C2O4 2- gitu. 0,1 molar. Nah, kita diminta untuk mencari konsentrasi OH-, H3O+, HC2O4- dan H2C2O4 pada keadaan kesetimbangan gitu. Nah, jadi di sini kita harus cari dulu komponennya untuk yang basa, berarti di sini ya basa konjugat. Ya di sini komponennya yaitu C2O4 2-. Nah, kan kalau reaksi apa namanya itu ionisasi. Bentar, ini kan berarti ini ya. Sebentar, ini kan C2O4 2- jika dilarutkan dalam air, berarti di sini akan terjadi kesetimbangan, dia itu membentuk ini asam konjugatnya. Nah, kemarin kan waktu ini ya apa namanya apa teori asam Bronsted-Lowry gitu kan pasti kan ada komponen apa pasangan asam basa konjugatnya. Nah, di sini tuh Hc2O4- itu sebagai asam konjugat dan ini tuh sebagai basa. Kemudian di sini karena OH- itu basa, jadi di sini asam konjugatnya gitu. Jadi bisa disimpulkan kalau dalam persamaan ini, persamaan kesetimbangan untuk asam basa gitu, setiap ruas itu pasti memiliki komponen basa dan juga pasti memiliki komponen asam gitu ya, baik kiri maupun kanan. Nah, kalau kemarin kan ini ya untuk yang asam itu kan kalau Ka berarti ngitungnya kan ini dari asam menuju basa gitu kan. Sorry. Dari asam menuju basa. Di mana H2O ini bersifat sebagai basa. Ya enggak? Kan ini kan asam, ini basa. Terus ini asam, ini basa gitu. Nah, sedangkan untuk yang perhitungan basa ini nanti H2O akan bersifat sebagai asamnya malahan gitu. Di sini kita lihat ya, OH- itu kan basa berarti
pasangannya di H2O berarti dia menjadi asam. Untuk persamaan kimianya seperti ini, berarti kita akan peroleh persamaan Kb ya, konstanta keseimbangan untuk basa. Di mana rumusnya itu ya seperti dituliskan di sini ya, OH minus dikali Hc2O4 minus ya, berarti ini yang sebelah kanannya. Terus ini dibagi C2O4 2 minus gitu. Nah, terus ini untuk yang reaksi pertama ya. Kemudian untuk reaksi yang kedua itu berarti dari asamnya ini kita alihkan dia itu bersifat sebagai basa gitu. Nah, jadi nanti direaksikan lagi dengan H2O menjadi H2C2O4 plus OH minus. Sama lagi persamaan Kb-nya. Di sini OH minus dikali H2C2O4 dikali ini Hc2O4 minus gitu. Nah, jadi itu buat cara gampangnya kalau asam yaitu spesinya zatnya kalau ditambahkan air nanti itu pasti ada H3O plusnya. Berarti zatnya ini itu bersifat asam. Kalau basa berarti zat ditambah air nanti akan menghasilkan komponen OH minus ya. Kalau begitu berarti ini zatnya bersifat basa ya, sama kayak ini ya, berarti di sini karena C2O42 minus ditambah H2O ada OH min, berarti dia bersifat sebagai basa gitu. Nah, ini juga ini dilarutkan sebagai ini menjadi ini ada OH minusnya, berarti dia juga bersifat sebagai basa gitu. Nah, kemudian di sini kita untuk menghitung nilai Kb ya. Kan Kb kan tadi kan udah dikasih persamaannya yang ini ya, Kb1 sama Kb2 kan kayak gini. Tapi di sini kan kalau misal kita nanti di soal cuma dikasih tahu apa namanya itu data KA gimana gitu. Nah, di sini kita bisa menggunakan pendekatan di mana KB itu sama dengan KW dikali KA. Kalau secara spesifik berarti KB1 sama dengan KW dibagi KA2 gitu. Nah, mungkin buat apa namanya lebih ini ya, kok bisa dapat rumus kayak gitu. Nah, mungkin aku jelasin di sini deh. Nah, jadi oke, bentar. Perhitungan pH polibasa. Contohnya tadi C2O4 2 minus ya. Oke. Jadi C2O4 2 minus tadi reaksinya kalau ditambah H2O menjadi HC2O4 minus ditambah OH min. Ini nanti menghasilkan Kb1. Terus di sini HC2O4 minus ditambah H2O akan menghasilkan H2C2O4 ditambah OH minus yang menghasilkan Kb2. Di mana tadi Kb1 itu sama dengan Kw per Ka2. Nah, kenapa bisa begitu? Oke, jadi di sini ya Kw, ingat lagi definisinya, itu kan sama dengan H3O plus kali OH minus. Benar nggak? Iya. Ya. Terus di sini Ka2 itu Ka2 miliknya siapa? Di sini Ka2 milik Hc2O4 minus ya. Ka Hc2O4 minus ya. Nah, kalau Ka berarti reaksi di dalam air tadi ya. Zat ditambah air berarti dia akan menghasilkan H3O plus gitu. Berarti nanti di sini untuk persamaan Ka berarti di sini Hc2O4 minus ditambah H2O menjadi berarti di sini kasih dulu H3O plus. Ya, berarti nanti sisanya tinggal C2O4 2 minus ya. Persamaan Ka-nya seperti ini. Berarti nanti nilai Ka-nya
konsentrasi H3O plus dibagi C2O42 minus dibagi HC2O4 minus. Gitu. Sampai sini ada yang bingung nggak? Aman-aman. Aman ya. Oke, ya udah berarti di sini KW dibagi KA itu sama dengan H3O plus dikali OH minus dibagi H3O plus C2O42 minus dibagi HC2O4 minus ya. Ini sama ini bisa dicoret, sini bisa naik ke atas sendiri gitu. Jadi sisanya HC2O4 minus OH minus bagi C2O ya C2O42 minus ya. Kalau kita cermati lagi ya sebentar. Ini tadi ya nilainya itu ya sama ya seperti ini KB1 gitu. Oke. Jadi mungkin buat rangkuman aja ya ini ya kenapa bisa tadi dapatnya gitu. Nah, jadi buat rangkuman jika bahasa jika polibasa itu sebentar aja. Apa kesimpulannya? Jika polibasa nilainya 2 atau gimana di sini bisa dilakukan sorry 2 kali ionisasi, maka KB1 sama dengan KW dibagi KA2 dan KB2 sama dengan KW dibagi KA1 gitu. Nah, kalau enaknya apa polibasanya nilainya 2 atau berarti apa ya namanya? Kebalikan dari asam diprotik lah. Berarti basa yang memiliki 2 elektron gitu. Enaknya itu gini rumusnya bisa disingkat jadi ini. Nah, nanti kalau lebih dari 2 itu nanti udah harus dijabarin kayak gini. Ribet nanti jadinya gitu. Ya, mungkin untuk yang diapalin bisa ini KB1 sama KB2 rumusnya seperti ini gitu. Oke. Oke, aman ya? Ini aku izin ke toilet bentar boleh Iya, nggak? aman. Oke, bentar ya. Yuk.
Halo, halo. Iya, iya, masuk. Bentar, ini aku tulis soalnya dulu ya. Oke. Oke, jadi kembali lagi ke soalnya tadi ya. Jadi kita diminta untuk menentukan larutan pH dari larutan Na2C2O4 0,1 molar dan kita harus menentukan juga konsentrasi OH-, H3O+, Hc2O4- dan H2C2O4 saat kesetimbangan. Di mana diketahui data-datanya itu seperti ini gitu. Oke, jadi cara pertama itu kita tadi ya buat dulu persamaan kalau ini basa ya karena C2O4 itu ya sebentar. Oke, mungkin gini deh awal mulanya ya biar nggak bingung gitu. Biar bisa bedain caranya apa bedanya itu tadi. Na2C2O4 ya. Dia itu kan hasil dari ini ya penggabungan garam hidrolisis garam ya NaOH sama H2C2O4. Oke, aman sampai sini? Boleh diulang nggak? Oke. Ya, jadi ini Na2C2O4 yaitu sebenarnya berasal dari reaksi ini. 2NaOH tambah H2C2O4 menghasilkan Na2C2O4 ditambah 2H2O. Itu sebenarnya. Nah, atau mungkin biar lebih mudah. Nah, ini kan kalau aku pecah 2Na plus sama C2O4 2 minus. Betul nggak? Iya. Ya. Nah, oke. Ingat lagi kalau kation berarti biar jadi molekul kan ini harus ditambah ion negatif ya. Nah, kalau asam basa kan berarti kita harus menambahkan sama OH- gitu. Nah, kalau ini karena yang bawah ini negatif, berarti biar jadi satu molekul itu kita harus tambahkan ion positif ya, karena di sini apa namanya kita berbicara tentang asam basa, berarti kita tambahkan ion H+ ya, 2H+, ini 2OH- gitu. Nah, makanya di sini nanti NaOH ini H2C2O4 gitu. Nah, ingat lagi karena di sini itu NaOH dia itu bersifat sebagai basa kuat, sedangkan di sini itu H2C2O4 itu asam lemah, ya, maka lebih kuat mana? Basa atau asam? Kira-kira di akhir. Sorry, gimana? Iya, antara kan NaOH itu basa kuat, H2C2O4 itu asam lemah. Nah, asam lemah ditambah basa kuat kira-kira nanti di akhir masih menang mana sifatnya? Menang sifat asam atau sifat basa? Basa kuat ya, Iya, sama asam lemah. iya, berarti di sini diakhirkan basa yang bersifat lebih kuat kan, artinya dia nanti di sini dalam mengerjakan soal kita menggunakan mekanisme basa. Kalau mekanisme asam sudah kita pelajari sebelumnya kemarin, ya yang ini. Aduh, bentar. Nah, yang ini kemarin. Nah, tapi kebetulan yang kemarin itu dia tuh langsung asam gitu. Jadi kan kita nggak usah repot-repot apa analisis kayak tadi. Nah, cuma kalau yang di sini itu kita itu cuma dikasih nama garamnya doang gitu.
Nah, sedangkan kita itu nggak tahu dia itu asam atau basanya itu gimana gitu. Nah, makanya diidentifikasi dengan cara ini gitu. Maka nanti kita menggunakan mekanisme basa. Nah, karena basa kuat itu nggak bisa diionisasi dalam air, berarti nanti kita zat yang diteliti itu yang ini, H2C2O4 gitu. Nah, berarti di sini karena kita punyanya ion C2O42-, ya tadi persamaan Kb1 ya. Berarti kita dilarutkan dalam air, dia menghasilkan Hc2O4- ditambah OH-. Tadi Kb1. Kb2-nya berarti Hc2O4 ditambah H2O menghasilkan H2C2O4 ditambah OH-. Ini jadi Kb2. Gitu. Nah, tadi secara rumus ya, Kb1 nilainya Kw dibagi Ka2 atau Ka ionisasi kedua, di mana di sini nanti Kw nilainya itu kan 10⁻⁴. Sedangkan Ka2 itu berarti yang ini. Yang nilainya lebih kecil ya. Ka1 itu nilainya besar, Ka2 itu nilainya yang kecil gitu. Nah, berarti di sini nanti dibagi 6,1 kali 10⁻⁵. Itu sama dengan 1,64 kali 10⁻⁻10. Nah, kemudian di sini Kb2 itu sama dengan Kw dibagi Ka1. Kw nilainya 10⁻⁴. Ka1 berarti Ka yang nilainya paling besar ya. Yang ini. Gitu. 6,5 kali 10⁻⁴. Jadi nanti Kb2 itu nilainya 1,54 kali 10⁻⁻13. Oke, sampai sini dulu deh. Ada yang nggak paham nggak? Aman. Aman ya. Oke. Nah, terus di sini kita bisa lihat ya, Kb1 itu ternyata jauh lebih besar dari Kb2 ya. Karena untuk yang tadi ya, kalau asam itu kalau Ka1 itu jauh lebih besar dari Ka2, maka H3O+ itu cuma ditentukan dari reaksi yang pertama. Nah, itu untuk asam. Kalau yang basa berarti OH- hanya dihitung dari yang ionisasi pertama. Berarti kita nanti cari OH- itu cuma dari yang Kb1-nya doang. Kb2 bisa diabaikan gitu. Nah, ya udah berarti kita tulis lagi persamaan Kb1-nya. C2O42- ditambah H2O menghasilkan Hc2O4- ditambah OH-. Ya. Kita pakai sistem MRS lagi ya, biar ketahuan OH-nya berapa gitu. Nah, C2O42- kita dapat dari sini 0,1 molar ya, masih di sini. Sudah dimasukin aja 0,1 molar. Di sini kan masih belum ada ya. Nah, terus nanti di sini bereaksi sejumlah X gitu. Ini nanti bertambah X, ini bertambah X. Nah, dengan demikian kita nanti peroleh di akhir 0,1 min X, ini X, ini X. Oke. Berarti nanti kan ini ya, kalau Kb1 itu kan kalau di dalam bentuk persamaan kan OH- dikali Hc2O4- ini C2O4 2- ya, sama seperti ini ya. Yang kanan berarti yang di atas, yang kiri yang di bawah.
Tadi KB1 kita udah dapat nilainya berapa tadi waktu ngitung yang di sini. Oh ini 1,64 kali 10 pangkat min 10. Ya udah kita tinggal masukin aja di sini. X 0,1 min X sama dengan 1,64 kali 10 pangkat min 10. Ya udah nanti pakai kalkulator aja itu sebenarnya. Nanti bisa didapatkan X-nya itu 4 kali 10 pangkat min 6 molar. Nah, dengan demikian kita bisa dapat di sini informasi bahwa OH- itu nilainya tadi 4 kali 10 pangkat minus 6 molar ya. Oke ya, di sini OH- karena tadi sama dengan X. Di sini nilainya 4 kali 10 pangkat minus 6 molar. Nah, dari OH- di sini kita bisa cari yang namanya POH. Ya, sama dengan minus log OH min. Ya. Ya udah berarti sama dengan min log 4 kali 10 pangkat min 6. Itu nanti jawabannya sekitar 5,39. Ini baru POH. Kalau mau cari PH, ya sama dengan 14 dikurangi POH. Ya, 14 dikurangi 5,39. Ya, nanti kita dapatnya 8,61. Gitu. Nah, oke, itu untuk OH- sama pH. Nah, sekarang bagaimana cara kita nentuin ininya? Konsentrasi H3O+. Ya udah kita menggunakan tadi ya persamaan KW ya. KW itu kan H3O+ dikali OH- ya. Berarti H3O+ itu sama dengan KW dibagi OH- ya. Dan 10 pangkat min 14 dibagi 4 kali 10 pangkat min 6. Ya. Lalu nanti kita dapat nilainya itu berapa? Sebentar. Kita kalkulatorku. Harusnya itu nilainya kecil banget itu nanti. Ya, 2,5 kali 10 pangkat min 9 molar. Ya, kecil banget ya, gitu. Nah, terus di sini kita juga bisa dapat informasi konsentrasi C2O4 2- akhir ya. Tadi dilambangkan sebagai 0,1 min X. Ya, yang sebelah kiri paling kiri tadi yang ini. Ya, ini. Nah, karena di sini X-nya itu pangkatnya 10 pangkat min 6, sedangkan di sini nilai awalnya itu cuma 0,1 ya. Berarti kan jaraknya jauh banget itu ya. Atau di sini nanti kita bisa menganggap seolah-olah X-nya itu 0 ya, karena jaraknya udah sangat jauh dari 0,1 ya. Nah, di sini konsentrasi akhirnya kita anggap tetap ya 0,1 molar. Nah, berikutnya kita masuk ke reaksi yang kedua buat mencari konsentrasi akhir dari Hc2O4- ya, yang di sini tadi. Nah, yang ini. Kan di sini kan baru ionisasi pertama, sedangkan kita masih menggunakan dia lagi untuk ionisasi kedua gitu. Makanya di sini kita harus cari dulu ya. Nah, persamaan ionisasi kedua Hc2O4- ditambah H2O ya, karena dia karena kita menggunakan mekanisme basa, jadi zat ditambah H2O nanti harus menghasilkan OH- ya. Nanti di sini kita dapat H2C2O4. Pakai sistem MRS lagi. Nah, di sini Hc2O4- tadi mula-mula yang ini ya 5,6 kali 10 ya. Sorry 4 kali 10 pangkat min 6. Ini nanti bereaksi sejumlah. Ya kita gantilah Y gitu.
Ini nanti bertambah sebanyak Y. Terus OH minusnya tadi, ya berapa tadi awalnya? Ini ya, 4 kali 10 pangkat min 6 juga ya sama. Nah, nanti spoiler aja nanti di akhir ya OH minusnya itu kayak bisa diabaikan nanti penjumlahannya lagi ditambah Y karena nanti Y-nya udah sangat kecil banget gitu. Jadi di sini sisanya ya 4 kali 10 pangkat min 6 min Y, ini Y, ini Y. Kembali lagi ke persamaan KB2. Ya, sama dengan H2C2O4 OH minus HC2O4 minus. Nah, KB2 kita dapat tadi di sini 1,54 kali 10 pangkat min 13 sudah kecil banget ya. Terus di sini H2C2O4-nya ya sejumlah Y ini berarti ya ini bukan Y loh. Bentar ini. Yang ini 4 kali 10 pangkat min 6 tambah Y. 4 kali 10 pangkat min 6 ditambah Y. Dan ini berarti 4 kali 10 pangkat min 6 ditambah dikurangi Y. Nanti kita hitung dapatnya Y-nya itu sama dengan 1,54 kali 10 pangkat min 13. Ya, sangat kecil ya berarti di sini. Artinya apa di sini? Y-nya bisa diabaikan. Berarti tadi benar kita dapat nilai pH 8,61 ya. Karena di sini ya untuk Y-nya itu udah 10 pangkat min 13 gitu. Nah, artinya nanti di sini kesimpulannya HT2O4 minus itu nilainya 4 kali 10 pangkat min 6 ya. Tadi yang awalnya yang di X ini tadi ya. Karena tadi kita ionisasi ternyata nilainya lebih kecil lagi, jadi bisa dianggap nggak ada gitu ya. 4 kali 10 pangkat min 6 tetap. Terus nanti di sini H2C2O4 itu berarti 1,54 kali 10 pangkat min 13 ya. Yang ini. Oke. Sampai sini dulu lagi deh. Ada yang masih nggak jelas nggak? Gimana? Aman. Aman ya? Oke. Nah, mungkin buat memperjelas lagi deh. Kita latihan ini ya. Bentar. Di slide berikutnya. Nah, kita diminta untuk menentukan pH larutan H2SO4 beserta konsentrasi-konsentrasi di sini. Oke. Menurut Iren, H2SO4 itu asam atau basa? Halo? Halo. Iya. Oke, menurut Iren H2SO4 itu asam atau basa? Basah. Basa? Bukan. Dia itu asam kuat. Nah, kalau berarti di sini karena dia itu asam kuat, dalam mengerjakan nanti kita menggunakan mekanisme asam. Nanti zat ditambah air harus menghasilkan H3O+. Karena menggunakan mekanisme asam, berarti di sini kita menggunakan Ka. Gitu ya, bukan Kb lagi gitu.
Nah, Oke. ya, halo. Sorry tadi sempat keputus. Gimana tadi jadi? Oh ya. Oke, jadi H2SO4 itu kan asam kuat, ya. Oh ya. Nah, karena dia asam, berarti nanti kita menggunakan ini mekanisme asam ngerjainnya ya buat cari pH-pH-nya gitu-gitu. Nah, ingat lagi kalau mekanisme asam nanti ionisasi zat ditambah air akan menghasilkan H3O+ ya, sifat dari asam ya. Karena kita juga menggunakan zatnya itu asam, mekanisme asam, maka nanti kita menggunakannya Ka bukan Kb gitu. Oke, kita mulai ya. Jadi yang pertama H2SO4 ditambah air ya. Oke. Di sini kita siapkan dulu H3O+ ya. Berarti di sini ini H2O, berarti di sini tambah plus jadi H3O+. Di sini nanti jadi HSO4-. Nah, dari sini kita menggunakan MRS. Ya. Nah, di mana M-nya itu sebentar. (0,1 molar ya. Di sini apa lagi yang diketahui? Oh, sebentar. Benar. Oke. Terus di sini ini masih belum ada, ini juga masih belum ada. Nah, karena di sini H2SO4 ya, dia itu asam kuat, berarti ionisasinya bersifat sempurna ya, hampir sempurna. Artinya di sini kita nggak usah pakai XX lagi ya, karena dia itu sifatnya udah asam kuat gitu. Nah, makanya nanti di sini kita reaksinya 0,1, artinya dia itu habis gitu. Habis terdisosiasi gitu. Nah, ya udah berarti di sini 0,1, ini juga 0,1. Ini habis, ini 0,1 ya. Ini 0,1. Oke, sementara di sini kita masih belum menggunakan ini ya, apa namanya? Ka, karena dari data Ka dari si H2SO4 itu nilainya sangat tinggi ya, hampir mendekati tak hingga. Nah, setelah dari sini kita lanjutkan untuk ionisasi yang kedua. Oke, kita catat dulu di sini tadi HSO4 minusnya 0,1 molar, terus H3O plus itu 0,1 molar. Nah, lanjut kita masuk ke ionisasi yang kedua. HSO4 minus ditambah H2O menghasilkan, jangan lupa karena ini kita menggunakan asam, mekanisme asam, kita tulis dulu H3O plus ditambah, oke, berarti kan di sini ketambahan H plus, jadi H3O plus, sisanya SO4 2 minus. Oke, MRS lagi. HSO4 minus tadi mula-mula 0,1 yang mengikuti hasil ionisasi pertama. Nah, di sini H3O plus nilainya 0,1. Ternyata di sini dalam data nilai Ka2 berarti Ka si HSO4 minus itu nilainya ada dan lumayan kecil. Jadi nilainya itu sekitar 1,2 kali 10 pangkat min 2. Kalau ada nilai Ka, berarti kita harus pakai X ya. Gitu. Jadi nanti ini jadi min X, ini plus X, ini plus X ya. 0,1 min X, 0,1 plus X, X. Nah, dari sini kita gunakan persamaan Ka2 ya, di mana konsentrasi H3O plus
dikali konsentrasi SO42 minus dibagi di sini berapa? HSO 4. Gimana keputus lagi? Enggak, aman. Gimana tadi sampai mana? Enggak, aman. Aman ya? Oke, lanjut lagi ya. Oke, jadi Ka2 yang mengikuti persamaan ini, persamaan kesetimbangannya berarti kan H3O plus dikali SO42 minus dibagi sama HSO4 minus. Oke, H3O plus 0,1 plus X. Ya. Terus di sini SO42 minnya X. Ini yang bawah apa namanya HSO4 minusnya 0,1 min X. Nilai Ka2-nya tadi 1,2 kali 10 pangkat min 2. Nah, nanti kita hitung pakai kalkulator, dapat X-nya itu 0,01 molar. Nah, dari sini kita apa? Dapat informasi bahwa HSO4 minus konsentrasinya 0,1 min X berarti 0,1 dikurang 0,01 ya. Jadinya 0,099. Nah, terus 0,09 doang, enggak usah pakai sini. Ya, gitu. Terus di sini H3O plus sama dengan 0,1 plus X ya. Jadi di sini 0,1 ditambah 0,01. Jadinya 0,11 molar. Terakhir di sini SO42 minus itu nilainya X sama dengan 0,01 molar. Nah, kalau suruh cari OH minus, kali dibagi H3O plus ya, sama dengan 10 pangkat min 14 dibagi 0,11. Itu nanti dapatnya 9,09 kali 10 pangkat min 14. Cari pH gimana? pH sama dengan min log apa? H3O plus. Sama dengan ya di sini min log 0,11 ya sama dengan 0,957 gitu ya, kecil ya, jadi memang dia sifatnya sangat asam gitu ya, pH-nya kurang dari 1. Oke, sampai sini lagi gimana? Aman? Halo? Aman. Bentar, suaranya agak pelan soalnya. Tes. Ya, masuk. Oke. Aman. Aman ya, oke. Nah, itu tadi ya untuk penjelasan tentang menghitung pH dan asam untuk pH dari asam poliprotik dan polibasa. Nah, berikutnya kita masuk ke bahasan ini tentang titrasi asam basa. Sebenarnya ini bisa dikatakan materi terakhir dari kesetimbangan asam basa. Cuma di sini materinya banyak gitu. Oke. Nah, jadi di sini tuh pada prinsipnya titrasi yaitu ini sifat fisis atau tujuannya itu bentar ya, nggak masuk, bentar ya, ntar aku simpan dulu, nggak mau gerak soalnya. Ya, tujuan dari titrasi yaitu ingin mengetahui
konsentrasi zat, ya, entah itu asam atau basa, yang belum diketahui. Nah, jadi misal aku punya apa ya, saya punya asam cuka gitu. Nah, tapi ternyata itu nggak ada keterangan berapa molar gitu. Nah, terus gimana cara aku biar bisa tahu nilainya itu berapa konsentrasi dari asam cuka? Ya kita menggunakan nanti yang namanya titrasi. Jadi nanti itu asam cukanya, karena zatnya asam ya di sini kita menggunakan zat asam, maka buat menentukan nilai konsentrasinya kita menggunakan bantuan basa. Di mana nanti asam cukanya itu dimasuki basa, sedemikian sehingga dia itu pH-nya bisa netral gitu. Nah, ketika pH-nya sudah netral, kan kita bisa ketahui, oh tadi kita itu masukin basanya itu berapa. Di mana basanya itu udah diketahui konsentrasinya sama volumenya tadi berapa kita masukin. Nah, dari situ nanti kita bisa cari berapa konsentrasi dari asam cukanya tadi gitu. Oke, mungkin dari teksnya sendiri ya. Jadi dalam titrasi asam basa, larutan yang mengandung konsentrasi basa yang diketahui ditambahkan secara perlahan dari buret, ya, buret itu yang ini, ke larutan kedua yang mengandung konsentrasi asam yang tidak diketahui. Ya. Jadi di sini diketahui berapa molar, di sini tidak diketahui. Terus kemajuan titrasi dipantau baik dengan menggunakan pH meter ya. Jadi nanti kita itu bisa menggunakan pH meter atau menggunakan warna indikator ya, gitu. Nah, titrasi akan selesai jika sudah mencapai titik ekivalen. Nah, apa itu titik ekivalen? Jadi titik ekivalen merupakan titik di saat mol asam itu sama dengan mol basa. Gitu. Ya, jadi di sini basa yang dimasukin itu sudah bereaksi seluruhnya dengan asam. Jadinya nanti warnanya itu bisa berubah. Gitu kan tadi kan dimasuki indikator ya. Nah, kalau indikatornya sudah berubah warna berarti dia itu sudah selesai gitu. Kita bisa buat perhitungan buat mencari nilainya gitu. Oke. Nah, titrasi itu ada beberapa macam ya. Nah, jadi yang pertama itu titrasi asam kuat oleh basa kuat ya. Oke. Jadi di sini kalau menurut Iren, asam kuat dan basa kuat nanti akhirnya gimana? Kalau apa namanya protonnya itu sama, berarti sama-sama kuat gitu. Jadi nanti di akhir kita akan peroleh garam ya. Iya enggak? pH-nya yang sekitar 7. Iya. Betul? Oke. Nah, jadi di sini reaksi selama titrasi ya, di sini kan misalkan 25 ml larutan HCl 0,1 molar dititrasi dengan larutan NaOH 1 molar, 0,1 molar. Nah, jadi kan reaksinya gini, asam bertemu dengan basa ya, tadi bercampur. Nah, itu nanti akan menghasilkan H2O sama ini garam ya, NaCl. Gitu. Nah, kita lihat dulu HCl-nya itu awalnya berapa? Ya, berapa mol? Ya kan di sini HCl-nya 0,1 molar ya. Terus volumenya 25 mili ya. Kita tahu mol itu sama dengan molar dikali volume. Molarnya 0,1, volumenya dalam liter 0,025. Ya, maka kita nanti dapatnya ini 0,0025. Itu HCl awal sebelum dititrasi. Ya, sebelum kecampur sama basa. Nah, terus di sini berarti secara logika kita harus menambahkan basa sejumlah ini juga gitu. Biar nanti setimbang antara jumlah mol asam sama mol basa gitu. Oke, nah kita harus cari ini apa? Mol basa itu harus segini 0,0025 juga. Nah, sekarang kita mau nentuin
perlu berapa banyak tadi dari NaOH-nya gitu. Nah, jadi kita akan cari volume larutan NaOH, ya, volume berarti mol dibagi molar. Molnya 0,0025 dibagi 0,1. Nanti kita dapat 0,025 liter atau 25 mili. Nah, jadi artinya biar kita bisa memperoleh 0,0025 basa, dalam hal ini NaOH, maka kita memerlukan sekitar 25 mili NaOH 0,1 molar. Gitu. Oke, aman? Aman. Yuk. Nah, lagi di sini pH sebelum titrasi ya. Gitu. Jadi kan tadi asam dulu ya, asam kemasukan basa gitu. Oke. Jadi di sini larutan awal hanya larutan HCl. Iya kan, masih belum ditambah gitu kan, masih asam doang gitu. Nah, karena HCl adalah asam kuat, konsentrasi H3O+ ya. Jadi kan HCl ditambah H2O itu kan apa? H3O+ ditambah Cl- 0,1 karena ini sifatnya kuat ya, berarti MRS lagi ini masih belum ada. Reaksinya karena dia asam kuat, Ka-nya mendekati tak hingga, berarti ini 0,1 juga. Ini 0,1, 0,1. Oke, nanti di akhir ini nggak ada. H3O+-nya 0,1, Cl-nya 0,1. Nah, H3O+-nya 0,1, berarti pH itu min log 0,1. Itu nanti pH-nya ketemunya 1 gitu. Nah, jadi pH sebelum titrasi itu nilainya 1. Nah, sekarang kita mau cari ini progres titrasinya gimana ya. Jadi kan kita tadi udah dapat jawabannya ya 25 mili. Nah, katakanlah kita itu masih ini ya pura-pura nggak tahu itu jawabannya berapa gitu. Nah, jadi pertama kita tambahkan dulu sedikit-sedikit ya, misal 5 mili ya di sini. Nah, 5 mili NaOH berapa mol itu kita cari di sini ya. Mol NaOH sama dengan mol itu kan sama ini ya, volume dibagi sama volume dikali sama molar ya. Mol sama dengan M dikali V. Molarnya ini 0,1, volumenya 5 mili ya berarti 0,005. Maka nanti kita dapat molnya itu 0,005 gitu. Nah, terus di sini karena ada penambahan OH- ya. Di sini kan H3O+ ditambah OH- itu kan menjadi H2O. Nah, H3O+ mula-mula tadi 0,0025 molar. Ya. Terus OH-nya di sini ini kan 0,0005. Nah, karena di sini apa namanya? OH- itu bersifat sebagai gangguan, berarti kita harus habisin ya. 0,0005, 0,0005. Ini sisanya tinggal 0,002, ini habis ya. Berarti setelah apa namanya progres kita tambahkan 5 mili NaOH, H3O+ yang tersisa itu masih segitu. Nah, sebentar ya, ini aku sambil ini pasang charger. Mana ya? Ya mungkin biar nggak bingung taruh sini aja lah. Gimana? 0,0025. Nggak bisa lagi. Bentar ya. Nggak masuk.
Mol HCl tadi kan 0,0025. Mula-mula ya. Jadi kita menggunakan gangguan dari luar berupa NaOH 0,1 molar. Nah, progres pertama jika ditambahkan 5 mili, ya, tadi kan mol NaOH itu kan sama dengan 0,1 molar dikali 0,005 mililiter. 0,005 liter. Jadi di sini kita dapatkan 0,0005 mol. Nah, karena di sini titrasi itu sebenarnya reaksi antara asam dan basa. Asamnya H3O+, basanya OH-, ya, menjadi H2O. Ya, titrasi itu pada dasarnya ini ya, reaksi antara H3O+ sama OH-. Ini lebih mudah lagi ya harusnya. Gitu. Pakai MRS. M-nya di sini H3O+-nya tadi 0,0025 ya karena miliknya si HCl. OH-nya 0,0005. Nah, karena di sini OH- itu bersifat sebagai gangguan, maka kita harus habisin. Akhirnya apa nanti didapat ini habis, ini 0,002. Nah, tadi kan sebelum ditambahkan basa kan pH-nya sama dengan 1 ya. Sebelum ditambahin sama basa. Nah, sekarang kita mau coba kalau udah ditambahin basa kira-kira pH-nya jadi berapa nih? Nah, pH itu kan sama dengan min log H3O+. Ya. Sama dengan min log 0,002. Itu kalau dihitung ketemunya, oh sorry, ini masih dalam bentuk mol ya. Berarti ini harus dijadiin molar dulu. Berarti 0,002 mol. Halo? Mana? Oke, masih aman ya. Sorry ya, Zaki. Oh, aman. Nah, karena di sini H3O+-nya jadi 0,002 ya. Terus volumenya berapa tadi di sini? Volumenya 25 mili ditambah 25 mili miliknya si asam ditambah 5 mili miliknya si basa. Berarti di sini 30 mili ya. 0,03. Nah, itu nanti kita hitung pakai kalkulator. Ya, ketemunya itu pH-nya 1,176 ya. Terjadi penambahan pH ya. Ya wajar dong ya, karena di sini asam ditambah sama basa kan pH-nya jadi naik nanti ya. pH-nya pertama 1, sekarang jadi 1,176. Nah, misal aku tambahin lagi ya, misal jadi 20 sekarang. Kalau ditambahin 20 mili naiknya jadi berapa? Ya, H3O+ ditambah OH- menjadi H2O. H3O+-nya kita pakai yang awal lagi ya. 0,0025. H-nya karena jadi 20 mili berarti di sini 0,1 molar dikali 0,02 liter ya. Jadinya 0,002. H-nya jadi tambah banyak gitu. Nah, sekarang karena OH-nya masih bersifat sebagai gangguan kita habiskan.
Ya, nanti di akhir kita dapatkan ini 0,0005 ini habis. Ya udah berarti nanti molar dari H3O plus itu sama dengan 0,0005 mol dibagi volumenya. Volumenya berapa di sini? Ada dari HCl 25 mili, terus ada dari NaOH 20 mili, berarti 45 mili. 45 mili atau 0,045 liter gitu. Terus kita hitung lagi. Nah, dapatnya itu 0,0111. Ya. Nah, terus di sini lagi kita hitung pH minus log konsentrasi dari H3O+. Ya, berarti di sini min log 0,0111. Oke, itu kalau dihitung jawabannya 1,95. Ya tambah naik lagi berarti ya di sini gitu. Ya, ya terlihat ya di sini volume dalam mililiter kalau kita tadi tambahin apa NaOH-nya 20 mili ya, di sini pH-nya jadi 1,95 ya, sama ya seperti perhitungan kita gitu. Nah, jadi intinya apa di sini? Karena tadi asam, pH-nya kecil, kita tambahkan basa, jika basanya itu semakin banyak, maka pH-nya juga akan semakin naik gitu. Nah, akhirnya nanti di titik yang ekivalen, ya tadi tebakan kita sebelumnya tadi 25 mili juga. Nah, maka pH-nya itu sama dengan 7. Kenapa dapat 7? Ya karena kita mereaksikan asam kuat sama basa kuat. Ya. Ingat sifat yang kemarin diajarin sama Nabil ya. Asam kuat tambah basa kuat itu jadinya netral ya, jadi garam pH-nya 7. Kalau asam kuat ditambah basa lemah ya, berarti kan asamnya lebih kuat ya, berarti nanti pH akhirnya nanti kurang dari 7. Basa kuat ditambah asam lemah berarti masih kuat basanya ya, berarti nanti pH-nya akan lebih dari 7. Terus kalau asam lemah dengan basa lemah, kemarin itu kita harus cek dulu nilai apa? Ka-nya ya, kalau Ka sama Kb, kalau Ka-nya lebih besar dari Kb berarti kita sifatnya nanti asam ya, pH-nya kurang dari 7 gitu ya. Kemarin yang diajarin sama Nabil gitu. Nah, sekarang misal kalau ini ya kita buat jadi overdosis gitu. Jadi kan sebenarnya 25 mili itu udah pas gitu. Wah, kita tambahin lagi ya jadi 30 mili gitu. Nanti pH-nya jadi gimana? Oke. Jadi kan ya, kalau kita lihat di sini pH awalnya mol H3O plusnya kan 0,0025 ya, sama seperti tadi gitu. Nah, OH minusnya karena 30 mili itu jadinya nih 0,003 di sini. Akhirnya apa di sini? OH minusnya karena overdosis, maka sekarang yang jadi pengganggu malah H3O plusnya gitu. Ya, jadi di sini kita habisi yang H3O plus, masih ada sisa ini. OH minus 0,0005. Konsentrasinya karena ini masih dalam mol ya, berarti di sini mol dibagi sama volume. Molnya ini volumenya kita dapat dari volume asam 25 mili ditambah 30 mili dari NaOH. Dihitung dapatnya segini. pH-nya di sini karena kita menggunakan OH minus ya. Jadi kita cari H3O plusnya pakai Kw dibagi OH min. Dapatnya ini kecil ya H3O plusnya. Ya udah nanti pH-nya itu jadi tinggi banget 11,96 ya. Jadi tadi yang mula-mula dari ini ya, kalau aku buat grafik gitu. Mungkin ini deh grafiknya. Nah, tadi kan yang mula-mula nilainya 1 ya HCl-nya. Perlahan-perlahan naik dia pH-nya karena ketambahan NaOH. Naik, naik, naik sampai di sekitar 25 dia langsung naik banget jadi pH-nya 7 di sini ya. Gitu. Nah, karena kita lanjutin lagi jadi overdosis gitu, maka ini juga akan semakin naik gitu pH-nya, jadi malah basah gitu. Ya. Jadi tadi sekitar 11,90-an ya tadi ya gitu. Nah, makanya di sini untuk titrasi
kita harus pinter-pinter gitu cari titik ekuivalen ya. Namanya itu titik ekuivalen ketika pH-nya itu netral. Nah, di sini tuh pH bisa bergantung juga pada nanti apa yang kita sebut sebagai indikator gitu. Kalau kita pakai pH meter ya berarti kita harus bisa dapat dong pH-nya sama dengan 7 gitu. Ya, intinya di sini kita harus bisa mereaksikan asam ataupun basa ya secara tepat gitu. Jadi mol asam sama dengan mol basa. Nah, sekarang kalau asam lemah itu dititrasi oleh basa kuat ya. Nah, oke, ingat lagi apa yang dari Nabil ya. Kalau asam lemah ditambah basa kuat, karena sifat basanya itu lebih kuat, maka nanti di akhir pH ekuivalennya akan lebih dari 7. Ya, pH-nya nanti akan lebih dari 7 gitu. Nah, di sini contohnya adalah asam format ya. Konsentrasinya sama seperti HCl tadi ya, 0,1 molar 25 mili. Pentitrasinya juga sama, masih NaOH 0,1 molar. Nah, nanti reaksinya ya selama titrasi itu reaksi asam ditambah basa. Ini basanya, ini asamnya gitu. Nah, jadi di sini kita ini dulu intip dulu kayak apa namanya? Perkirakan dulu kira-kira nanti titik ekuivalennya di mana. Oh, karena di sini nilai asamnya ya, mol asamnya itu 0,0025 mol ya. Mol itu kan tadi kan ini ya, molar dikali sama volume ya. Ya, maka NaOH biar nilainya ini nanti kita perlu volumenya itu cuma 25 mili doang ya gitu. Jadi kita ini dulu kayak intip dulu nanti dapatnya berapa gitu. Nah, baru kita lakuin praktikum ya. Pelan-pelan gitu praktikumnya. Jadi dari ini ya HCHO2 di sini kalau ditambah H2O ya karena dia itu asam. pH awal ya kita ingat lagi kita menggunakan mekanisme asam. Ya HCHO2 ditambah H2O harus menghasilkan H3O+. Ya sisanya CHO2 minus. Ya awalnya di sini 0,1 molar. Ini nggak ada. Reaksinya karena dia asam lemah ya berarti kita menggunakan minus X, ini plus X ya. Nanti di akhir 0,1 min X, ini X, ini X. Nah, ini kenapa bisa diabaikan X-nya ya karena nilai Ka dengan nilai ininya tuh terlampau besar gitu. Jadi apa namanya X-nya itu terlalu kecil. Jadi bisa diabaikan ya untuk pengurangan. Kita masukkan nilai Ka-nya di sini H3O plus dikali CHO2 minus dibagi HCHO2. X kali X dibagi 0,1. Nilai Ka dari data biasanya udah diketahui nanti di soal itu nilainya 1,8 kali 10 pangkat min 4 ya. Sama dengan X kuadrat per 0,1 ya dihitung ini pakai akar terus nanti dapat X-nya itu 4,24 kali 10 pangkat min 3 molar. Itu X-nya sama dengan H3O+. Ya, berarti konsentrasi H3O plus-nya juga segitu. Nah, dari sana kita dapat ini nilai pH-nya menggunakan minus log konsentrasi H3O plus. Di mana nanti kita dapatnya nilainya 2,37. Gitu. Oke, sampai sini gimana? Ya, aman. Aman ya. Nah, itu untuk pH awal. Jadi pH asam sebelum ketambahan sama pengganggunya yaitu basa. Nah, sekarang kita ganggu lagi ya menggunakan basa. Ya, ingat titrasi adalah reaksi antara asam dengan basa. Asamnya HCHO2, basanya OH- ya. Sebenarnya kalau mau lebih lengkap itu NaOH. Cuma nanti di sini kita menggunakan perspektifnya dari OH- saja gitu. Nah, karena di sini 5 mili, berarti OH-nya itu konsentrasinya dalam mol ya. Mol itu sama dengan molar dikali volume. 5 mili dikali 0,1 molar. Ya, dapatnya segini mol. Jumlah HCHO2-nya tadi mula-mula itu berapa tadi? 0,0025 mol ya. Ya, sekitar seginilah 2,5 kali 10 pangkat min 3. Nah, oke.
kita apa namanya itu buat ini MRS lagi, ya OH- ditambah CHO2, ya ini CHO2-nya. Ya, mula-mula di sini 5 kali 10 pangkat min 4 dapatnya dari sini. Terus ini HCHO2 dapatnya dari sini ya, asam awalnya. Terus reaksinya di sini OH- karena dia bersifat sebagai pengganggu, maka di sini dihabiskan OH-nya, dikurangi ini bertambah ya. Oke, di sini 0, di sini masih 2 kali 10 pangkat min 3, ini 5 kali 10 pangkat min 4. Nah, di sini ingat kemarin ya, larutan penyangga konsepnya ya, di sini asam, di sini ada basa konjugatnya ya. Gitu. Nah, berarti asam lemah ditambah basa konjugat kita pakai persamaan Henderson-Hasselbalch ya. pH itu sama dengan pKa ditambah log basa per asamnya ya. Cari pH gitu. Nah, nanti kita dapat pKa-nya itu kalau dihitung 3,74 ya sesuai data. Jadi ini tuh udah diketahui harusnya nilai 3,74 gitu. Nah, terus log basanya 5 kali 10 pangkat min 4 ya. Ini basa konjugat. Terus ini asam konjugat. Asamnya, asam lemahnya ini. HCHO2-nya konsentrasinya 2 kali 10 pangkat min 3 mol. Ya, nanti kita hitung dapatnya 3,14. Nah, di sini udah kelihatan beda. 2,37, 3,14. Padahal ini baru ketambahan sedikit banget gitu. Nah, pH-nya udah langsung naik hampir 1 itu ya tadi. Nah, bagaimana kalau penambahannya itu dilanjutkan? Ya, di sini pH-nya akan semakin tinggi. Ya, 3,56 itu untuk 10 mili, naik lagi sampai 20 mili itu 4,34. Nah, kemudian di sini kalau kita tambahkan 5 mili lagi berarti jadi 25 mili ya, berarti pada titik ekivalen harusnya nanti antara CHO2 minus HCHO2 sama itunya tadi NaOH itu kan habis bereaksi ya harusnya. Karena molnya sama gitu. Nah, tapi di sini kita nanti menggunakan konsep ini mekanisme basa ya, karena seperti yang dikatakan tadi ya, asam lemah ditambah basa kuat ya, itu kan masih menang basanya. Nah, ini tuh kita mau cari pH, berarti kita harus menggunakan mekanisme basa. Ya, CHO2 minus ditambah H2O menjadi ini. Ya, CHO2 minus mula-mula segini. HCHO2-nya nggak ada, OH minusnya juga nggak ada ya. Kemudian nanti di sini min X ditambah X tambah X. Ya, jadi CHO2 minusnya masih tetap 0,05 gitu. Nanti pH-nya saat titik ekivalen ya KB sama dengan KB dibagi KA. Ya, nanti dihitung dapatnya 8,23 gitu. Jadi di sini pH ekuivalen lebih dari 7. Karena tadi asam lemah ditambah basa kuat. Nah, misal kalau ditambah lagi jadi overdosis lagi gitu, ya udah nanti pH-nya semakin naik juga. Ya, di sini dapat 11,96 gitu. Ya, nanti buat cara hitungnya ya karena kita udah overdosis ya berarti ini sudah mekanisme basa. Ya, nanti kita pakai mekanisme basa gitu. Kayak di sini. Gitu. Oke, aman nggak sampai situ? Oke. Halo? Yap. Aman ya? Nah, mungkin di sini ya ciri-ciri titrasi asam lemah dan basa kuat. Jadi yang pertama ini kan pertamanya di sini titiknya. Nah, jadi yang pertama itu kita itu akan mengalami yang namanya larutan penyangga. Yang mana tadi di awal tadi nggak ada ya yang di sini tadi. Nah, kalau ini kan naik terus gitu. Tapi kan di sini bukan larutan penyangga.
yang titrasi sebelum titik ekuivalen. Tapi kalau yang di sini titrasinya itu ini dia bersifat sebagai larutan penyangga dulu. Baru nanti pH-nya naik. Terus karena overdosis ya udah dia nanti pH-nya semakin tinggi. Oke. Nah, mungkin di sini beberapa efek nilai Ka pada kurva titrasi asam ya. Di sini kalau kita menggunakan asam yang kuat bakal kelihatan nanti apa namanya apa itu titik ekuivalennya gitu. Jadi titik ekuivalennya itu bisa dilihat secara jelas gitu. Karena di sini nanti. Tapi kalau kita menggunakan asam yang semakin lemah, ya di sini tuh udah nggak kelihatan gitu. Ya, contohnya ini di 10 pangkat min 6 gitu. Kan sekitar sini ya, sekitar 8 atau berapa gitu. Tapi kan nanti dia tuh langsung naik gitu. Terus lebih ekstrim lagi kalau asamnya itu sangat lemah di sini sampai 10 pangkat min 10, ya dia tuh udah nggak kelihatan, tiba-tiba langsung naik jadi basah gitu. Kan kita jadi kesulitan buat nentuin ini ya apa namanya titrasinya gitu. Maka ya tadi disarankan kalau untuk titrasi kita sebisa mungkin kalau harus menggunakan zat yang ionisasinya lemah, baik itu asam lemah ataupun basa lemah, cari yang nilai Ka atau Kb-nya itu jangan terlalu kecil, gitu. Biar apa titik ekuivalennya itu bisa dilihat secara jelas. Oke, mungkin kita break dulu deh 5 menit sampai 22.55. Bentar ya.
Oke, tes masuk nggak suaraku? Halo? Ya, masuk. Oke, oke, lanjut lagi ya. Oke, jadi di sini ada soal konsep ya mungkin buat ini apa tadi nguatin tadi tentang literasi. Jadi di sini ada semacam gambaran tentang titrasi asam lemah Ha oleh basa kuat NaOH. Ya, di mana di sini untuk yang dua zat ini apa dua bola ini tuh Ha. Kalau yang satu ini yang warna kuning ini A minus atau basa konjugat dari asam lemahnya dan OH minus yang ini ya merah sama putihnya ini. Nah, jadi di sini kita diminta untuk mencari gambar mana yang sesuai dengan tahap titrasi gitu. Ya, jadi yang pertama itu A untuk sebelum penambahan NaOH tadi seperti yang kita tahu berarti cuma ada asam doang gitu kan. Kan masih belum ditambahin apa-apa gitu kan. Berarti kita cari gambar yang cuma ada asam doang atau yang ada Ha doang ya. Kira-kira mana dari gambar 1 sampai 4 yang cuma ada Ha doang? 3. 3 ya betul. Gambar 3 gitu. Nah, kemudian berikutnya di sini sebelum titik ekuivalen. Sebelum titik ekuivalen berarti di sini masih ada Ha, tapi juga sudah ada A minus sebagai basa konjugat gitu. Kira-kira yang mana? Yang 1. Yang satu betul. Terus di sini berikutnya untuk titik ekuivalen ya. Titik ekuivalen berarti antara asam sama basa itu sudah terpenuhi. Artinya di sini asamnya sudah meluruh sempurna menjadi A minus ya karena di sini Ha plus OH min menjadi A minus plus H2O ya. Berarti di sini cuma tinggal A minus doang gitu. Kira-kira yang mana? Yang 4. 4 ya. Betul. Jadi yang terakhir setelah titik ekuivalen itu yang 2 ya. Tadi ya overdosis kan OH minusnya jadi masuk gitu. Nah, seperti itu. Oke, ya itu untuk soal konsep ya. Nah, ini mungkin untuk beberapa kurva-kurva titrasi lain ya. Di mana di sini ada kalau ini kebalikan ya, titrasi basa oleh asam ya. Jadi asamnya yang ganggu. Berarti kan basa mula-mula tinggi pH-nya ya. Terus dia tuh turun 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 gitu. Nah, terus sampai titik ekuivalen ya, terus baru turun lagi gitu. Nah, terus di sini ada juga yang ekuivalennya beberapa kali itu. 1, 2, ya 2 kali itu kayaknya ini terjadi untuk asam yang diprotik ya, lebih dari 1 ya. Kan kalau contoh-contoh kita tadi kan ini kan asam cuma 1 doang protonnya ya, makanya titik ekuivalennya cuma 1 gitu. Sedangkan untuk yang asam diprotik atau lebih mungkin poliprotik nanti titik ekuivalennya bisa beberapa kali gitu. Oke, nah ini untuk titrasi asam poliprotik ya, ini nanti perhitungannya lebih ribet lagi gitu ya. Nah, oke mungkin di sini apa ya? Oh, ini untuk asam diprotik ya. Oke, sebentar aku lihat dulu. Oh ya itu benar ini mungkin buat pengetahuan aja sih sebenarnya. Jadi ada asam diprotik gitu. Ya, contohnya seperti ini persamaannya Ka-nya ya karena dia asam berarti kita menggunakan mekanisme asam gitu. Nah, di mana dia itu asamnya itu ditambahkan lagi dititrasi dengan larutan NaOH 0,1 molar. Enggak ding ini 1 molar sekarang. Nah, di mana nanti pH berarti kan kita sebelum penambahan berarti kan pH itu kan kita dapat dari Ka1 sama Ka2 kan. Cuma di sini karena Ka1 itu jauh lebih besar dari Ka2, maka di sini kita hanya menggunakan dari Ka1 kali H3O+. Nah, makanya di sini kita nanti dapat H3O+-nya sekitar segini dan pH-nya. Ya, terus di sini lanjut lagi kalau kita tambahkan NaOH sebanyak setengah dari mol A-nya tadi.
nanti dapatnya pH-nya naik ya jadi 2,34 ya. Yang semula tadi 1,18 naik jadi 2,34, naik pelan-pelan. Nanti kalau udah sampai titik ekuivalen dia naiknya tinggi banget, terus kalau udah overdosis ya dia juga nambahnya tinggi lagi gitu. Ya ini sebagai pengetahuan aja sih gitu. Nah, tadi yang seperti dikatakan sebelumnya kalau asam hektatik yaitu titik ekuivalennya bisa beberapa kali gitu. Yang pertama ini satu, di sini titik ekuivalen, sama di sini ada dua. Dimana kalau seperti yang kita tahu untuk titrasi, kalau salah satunya ada yang lemah, entah itu dari yang mentitrasi atau yang dititrasi, itu nanti sebelum titik ekuivalen, dia itu akan bersifat sebagai larutan penyangga. Jadi mungkin progresnya gini, awal larutan penyangga, terus jadi titik ekuivalen, baru overdosis ya. Nah itu kayak tahapan-tahapannya jadi awalnya. Kalau misal asam ya berarti semakin ke sini nanti pH-nya semakin besar ya, overdosisnya pH-nya semakin besar. Tapi kalau titrasi yang dititrasi itu basa berarti awalnya itu pH-nya tinggi, makin lama makin rendah gitu. Oke, nah tadi seperti yang dikatakan kalau titrasi itu kan harus mencapai titik ekuivalen. Nah tapi kan di sini kita harus punya semacam alat ya atau indikator yang bisa memberitahu kita ini tuh sebenarnya udah titik ekuivalen apa belum sih gitu kan ya. Maka di sini kan kita menggunakan yang namanya itu indikator titrasi, di mana indikator titrasi itu ditambahkan ya semacam zat pewarna gitu yang bisa dia tuh sensitif terhadap perubahan pH, ditambahkan ketika zatnya itu belum dititrasi gitu. Jadi nanti saat perubahan warna ya, kalau di sini kan terlihat ya. Jadi zat ditambah indikator itu masih belum ada warna. Dan nanti saat pertama kali terjadi perubahan warna, nah disitulah yang dinamakan titik ekuivalen. Tapi kalau nanti kita overdosis ngasih zatnya yang untuk titrasi tadi, nanti warnanya akan berubah lagi semakin gelap ini. Nah, kalau udah gini, itu biasanya hasilnya udah nggak akurat lagi. Kita harus mengulangi titrasinya lagi gitu. Oke, nah biasanya indikator itu juga nggak sembarangan buat milihnya. Ada beberapa rentang indikator yang harus diperhatikan ya, contohnya di sini. Nah, jadi kita itu sebelum titrasi itu juga harus ini dulu meramal dulu. Kira-kira nanti pH saat saat titik ekuivalen itu ada di mana gitu ya. Kayak tadi contohnya misal NaOH sama HCl. Ini basa kuat, ini asam kuat. Berarti secara logika nanti untuk titrasi pH-nya ada di sekitar 7. Nah, berarti kita di sini harus cari indikator ya. Ini opsinya ada banyak di mana dia itu berubah warnanya saat pH-nya itu 7 gitu. Nah, jadi mungkin untuk yang lebih tepat di sini ya mungkin antara sekitar ini ya, pH sekitar 7. Nah, di mana di sini terjadi perubahan warna gitu. Kalau mau lebih bagus lagi ya yang ini sih, menurut aku yang bawah ini, di mana dia itu terjadi perubahan warna untuk pertama kali gitu. Tapi nanti juga tergantung sama zat yang digunakan gitu. Jadi intinya di sini kita juga nggak bisa sembarangan. Kalau misal kita pakai zat indikatornya itu yang sini, yang nggak kebaca nanti malahan. Karena di sini kan merah ya, artinya di sini tuh sebelum pH ini itu merah semua. Ya nanti kita nggak bisa kelihatan ini tuh udah titik ekuivalen apa belum gitu. Oke, mungkin gitu aja sih. Oke, dari Iden ada yang ingin ditanyain nggak? Halo? Tes? Halo, Aman nggak? dari aku aman.
Oke, aman ya. Oke, mungkin nanti ini apa namanya? Oh, PPT-nya udah di-share kok sama Nabil itu di Ya, grup. Itu bisa oh iya. dipelajari aja dari situ. Mungkin nanti ke depan tinggal ini aja ya, latihan soal sama review materi-materi sebelumnya ya, sekalian untuk persiapan hari Selasa ya Iya, UTS-nya. Selasa pagi. Iya, Selasa. Ya mungkin gitu sih. Dan soalnya Nabil sekarang baru ini ada perjalanan kan dia. Makanya nggak bisa join gitu. Masih di jalan. Iya, benar. Oke, Hmm. mungkin gitu aja sih untuk hari ini. Oke, kira-kira kapan lagi bisanya untuk tutor gini? Besok bisa. Besok bisa. Oke. Oke, mungkin aku nanti kabarin Nabil ya, gitu. Oke, mungkin Oke, gitu aja sih. Oke, makasih Hiren. makasih juga Zaki. Selamat Oke. istirahat.